Selamat siang, salam sejahtera. Selamat kalian semua naik kelas 11. Selamat bertemu kembali dengan Bu Agnes dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Imperialisme dan kolonialisme itu seperti mata uang logam yang memiliki dua sisi. Kolonialisme dari kata kolonia, artinya tanah permukiman atau jajahan. Kolonialisme berarti sistem yang digunakan suatu negara untuk menjalankan pendudukan atau penjajahan terhadap negara lain. Bentuk kolonialisme seperti koloni eksploitasi, daerah koloni dikuras habis-habisan, koloni penduduk, sejumlah warga negara asal yang menduduki daerah koloni menetap di sana. Koloni deportasi, tanah koloni dihuni orang-orang buangan yang bekerja di situ, seperti narapidana yang terkena hukuman penjara seumur hidup. Imperialisme dari bahasa Latin imperare, artinya memerintah. Imperialisme adalah suatu sistem permukiman langsung dari suatu negara terhadap negara lain. Mengapa seperti mata uang logam yang memiliki dua sisi? Karena kolonialisme bisa menjadi imperialisme. Bentuk imperialisme berdasarkan waktu timbulnya. Imperialisme kuno terjadi sebelum revolusi industri dengan tujuan goal, glory, gospel, kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. Imperialisme modern setelah revolusi industri terjadi dilatar belakangi oleh keinginan negara penjajah mengembangkan perekonomiannya berdasarkan tujuan penguasaannya. Imperialisme politik, imperialisme ekonomi, imperialisme militer, imperialisme kebudayaan. Imperialisme politik adalah upaya untuk menguasai kehidupan politik negara lain. Imperialisme ekonomi adalah upaya untuk menguasai perekonomian negara lain. Imperialisme militer adalah upaya untuk menguasai daerah-daerah negara lain yang dianggap strategis dengan kekuatan angkatan bersenjata. Sedangkan imperialisme kebudayaan adalah upaya untuk menguasai mentalitas dan jiwa negara lain. Kita lanjutkan dengan A. Penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. 1. Zaman penjelajahan samudra abad ke-15 sampai abad ke-17. Pelopor penjelajah samudra adalah bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris untuk menemukan komoditi dagang dari dunia timur. 2. Latar belakang munculnya penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. A. Jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, jatuh ke tangan Turki Ottoman tahun 1453 karena Sultan Mehmed II mempersulit aktivitas dagang pedagang Eropa, mendorong bangsa Eropa secara langsung ke dunia timur mencari sumber komoditi dagang. B. Adanya penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim seperti kompas, teleskop, peta, karavel atau perahu kecil yang mudah dikendalikan saat penjelajahan samudra. C. Munculnya teori Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi bulat selalu bergerak mengelilingi matahari.
D. Inspirasi dari catatan Marco Polo seperti dilakukan pelaut Christopher Columbus yang menemukan Amerika. Walaupun penemu awalnya adalah Amerigo Vespucci. Dia sedang ngetren waktu orang melakukan penjelajahan samudra, jadi lebih dikenal penemu Amerika itu Columbus. E. Dorongan 3G yang dianut negara Eropa seperti Portugis, Spanyol. B. Masuk dan berkembangnya pengaruh Portugis di Indonesia. 1. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis 1511 menjadikan Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. 2. Portugis menjalin kerjasama dengan Kerajaan Sunda atau Pajajaran. Kerajaan Sunda bersekutu dengan Portugis untuk mengantisipasi Kesultanan Demak yang terus berkembang. Bangsa Portugis di bawah Henry Lem diizinkan mendirikan benteng dan gudang di Sunda Kelapa, pelabuhan utama Kerajaan Sunda. Berhasil didirikan Padrao atau prasasti batu. Demak khawatir Portugis menduduki Pulau Jawa. Di tahun 1526 dan 1527, Kesultanan Demak menyerang dan menduduki Sunda Kelapa. Bangsa Portugis beroperasi di Maluku. 3. Di Maluku, Portugis bersekutu dengan Kesultanan Ternate, menjalin hubungan dagang dengan komoditi cengkeh dan pala. Berdiri benteng Sao Paulo dan Gamalama untuk melindungi Portugis dan Ternate dari musuh. 4. Hubungan Portugis merenggang setelah mereka campur tangan urusan dalam negeri Ternate dan membunuh Sultan Hairun. Portugis diusir Baabullah 1575, menyingkir ke timur Solor, Flores. 5. Berdasarkan kesepakatan Lisabon antara Belanda dan Portugal, Portugis menyingkir dari Hindia Timur kecuali Timur Leste. C. Masuk dan berkembangnya pengaruh Spanyol di Indonesia. 1. Spanyol tiba di Maluku bekerja sama dengan Tidore 1521 oleh Sebastian del Cano. 2. Spanyol mendirikan benteng dan memonopoli perdagangan Portugis. 3. Persaingan berakhir dengan perjanjian Saragossa. Portugis menduduki Maluku, Spanyol mendapatkan Filipina. D. Masuk dan berkembangnya pengaruh VOC di Indonesia. 1. Latar belakang dibentuknya VOC 1602. A. Sebagai upaya menghindari persaingan antar pedagang Belanda. B. VOC dibentuk untuk memperkuat dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara lain seperti Spanyol, Portugis, Inggris. Belanda berharap memenangkan persaingan dan menguasai perdagangan dunia. VOC dipimpin Heren 17 atau 17 Tuan. C. Pembentukan VOC, kerja keras Johan van Oldenbarneveldt dan Pangeran Maurits. 2. Gubernur Jenderal VOC. A. Peter Both 1610 sampai 1614. Misinya menciptakan monopoli perdagangan Belanda terhadap rempah-rempah Nusantara. Ia mendirikan markas VOC di Ambon, Banten, dan Batavia. B. Jan Peterson Kun atau
J.P. Kuhn mendirikan kota Batavia. Kuhn membinasakan penduduk asli Pulau Banda untuk mengukuhkan monopoli dagang Belanda. 3. Hak oktroi atau hak istimewa VOC seperti A. Hak memerintah negara jajahan, B. Hak mengedarkan mata uang, C. Hak melakukan monopoli perdagangan, D. Hak membuat perjanjian dengan penguasa setempat. 4. Beberapa kebijakan VOC di Indonesia. A. Monopoli. Monopoli dilakukan VOC dengan menentukan jenis tanaman yang ditanam seizin VOC, menentukan daerah dan luas wilayah untuk menanam, menentukan harga jual tanaman. B. Ekstirpasi adalah pemusnahan tanaman perkebunan milik pribumi untuk mengendalikan harga pasar sehingga dapat menguntungkan VOC. C. Pelayaran hongi atau hongi tochten. Pelayaran hongi dilakukan di perairan Maluku untuk mencegah perdagangan gelap antara bangsa Indonesia dengan bangsa asing selain Belanda. D. Strategi divide et impera atau politik adu domba. VOC seringkali ikut campur urusan pemerintahan di kerajaan-kerajaan Nusantara. 5. VOC yang pernah jaya akhirnya mengalami keruntuhan yang disebabkan A. Pegawai VOC banyak melakukan korupsi, B. Banyaknya kantor cabang dengan semakin banyak pegawai yang korupsi menurunkan pemasukan, C. Biaya perang semakin membesar karena perlawanan di berbagai daerah terhadap monopoli VOC. D. Persaingan dagang, perserikatan dagang dengan negara lain seperti EIC Inggris. 6. 31 Desember 1799 VOC dibubarkan. Pembubaran VOC tidak terlepas dari pendudukan Prancis atas negeri Belanda tahun 1795. Prancis dengan paham kebebasan bertentangan dengan paham VOC. Demikian penjelasan dari Ibu Nak. Sampai bertemu dalam